Halo, apa kabar? Kali ini kita mau bikin video lagi ya guys. Satu video yang sebetulnya sudah pernah saya bikinkan tapi dalam bentuk short. Jadi ini adalah salah satu fitur terbaik ya dari Ioniq 5, yaitu Smart Cruise Control ya. Cruise Control yang sudah sangat ideal ya, sangat bermanfaat. Apalagi nih jalan tolnya sudah ribuan kilometer ya guys ya. Jadi memang sudah saatnya kita punya kendaraan yang minimal bisa cruise control, tapi kalau bisa lebih baik lagi pakai adaptive cruise control atau smart cruise control. Nah, kenapa smart cruise control Hyundai ini di Ioniq 5 ini bagus ya? Karena dia bisa hampir semi autopilot ya, jadi kita bisa lepas setir guys. Selain jaraknya juga bisa diatur secara otomatis dan bahkan bisa sampai berhenti ya guys ya. Tidak seperti WRP yang kemarin kita pernah bikin videonya, bila sampai di kecepatan tertentu, saya lupa ya 40 apa ya, 50, 40 mungkin ya, 30, itu dia otomatis adaptive cruise controlnya mati ya guys. Nah ini enggak, dia tetap jalan, bahkan kalau waktunya cukup dari posisi berhenti dia bisa jalan lagi. Nah di luar itu ada beberapa fitur yang mensupport smart cruise control tersebut ya. Selain pengaturan jarak secara otomatis tadi, ini ya tombolnya ya, distance, nih tombol distance ya, nih mana ya, kita nyalain dulu. Nah ini ya, bisa kita atur jaraknya. Nah, bedanya cruise control di Ioniq 5 ini, dia tidak ada tombol on off nya ya guys ya. Jadi dia bisa aktif, tinggal pencet tombolnya dia langsung aktif gitu. Kemudian di sini ada tombolnya ya, kita lihat satu persatu ya. Ini tombol untuk mengaktifkannya ya, tidak ada on off, dia langsung nyala. Jadi tidak ada tombol cancel ya seperti di video Mitsubishi ya. Kemudian ini buat plus minus ini untuk menaikkannya ya, kecepatannya. Kalau kalau dipencet sekali ke atas dia bisa 1 km, ke bawah minus 1 km, kalau lama bisa 10 km, begitu juga ke bawah. Ini juga ada pause, ada apa nih, resume ya, nih yang bulat ini nih. Kemudian ada lagi ini guys, ini yang lane keeping assist-nya, yang ini bisa kita contohin ya. Nih saya pencet ya, tuh ya ada gambar setir ya. Jadi kita kalau pakai ini kita bisa bahkan lepas setir guys ya, tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya, di kecepatan kalau nggak salah 55 km per jam sampai 210 km per jam. Nah selain ini guys, ada juga ini guys, ini lane safety ya. Agak sedikit saling beririsan ya fitur ini ya, untuk mengatur agar kendaraan kita berada di garis marka jalan ya, terutama di jalan tol. Jadi ada beberapa pilihan di sini, ada bisa nonaktif, ada cuma ngasih peringatan saja, ada juga yang memang mengunci mobil kita di situ. Jadi sebetulnya mirip kayak tombol lane keeping assist ini ya guys ya. Nih kurang lebih sama ya, tapi dengan adanya tombol ini kita lebih firm lagi dan kita bisa lepas setir. Kalau pakai ini sih saya nggak berani lepas setir guys. Oke, ini kita sudah di depan jalan tol ya, itu sudah lampu hijau. Kita langsung tes ya, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke jalan tol Cijago ya. Ini kita mau ke arah Pondok Indah, kita mau ke PIM 2 sekalian kita rekam. Jadi ini kita mau masuk ke Cijago seksi 2, nanti lanjut ke seksi 3A. Oke, kita percepat. Oke, kita coba tes ya, sedikit-sedikit ya. Nih 35 bisa nggak?
Oh 35 bisa guys. Kalau nggak salah 25 ya kecepatan minimumnya ini ya. Nanti kalau lebih pastinya saya tulis di layar ya. Oke, sekarang kita masuk ke jalan tol. Kita percepat sedikit. Oke, kita ambil posisi di belakang mobil depan ya. Oke, sekarang untuk mengaktifkan cruise control kita pencet ini ya guys ya, tombol yang ini. Nah, sudah aktif ya. Ini masih lari-lari ya guys ya, walaupun sudah terkunci hijau tuh. Jadi dia akan memberitahu, dia membantu, tapi dia nih artinya tuh aman tuh. Cuma masih goyang-goyang guys. Kalau kita nggak tambahin ini nih lane keeping assist-nya tuh hijau. Ini lebih steady guys, dia ngebeloknya lebih nyaman. Kalau kita pakai ini saja, dia seperti diombang-ambing gitu ya, tidak dikunci. Kemudian untuk jarak ini guys, kita bisa atur ya. Ini dekat, ini jauh, sangat jauh, ini jauh, ini sedang. Saya biasanya pakai dekat guys. Dan kalau ada nih, kalau agak belokan begini guys, dia ada warning. Kita sentuh aja dikit, nah sampai nanti muncul warning berikutnya. Nah ini guys, enak guys. Kita lepas tangan sebentar, saya arahkan kameranya ke bawah dikit. Tuh kaki juga, tuh ya. Saya tidak menginjak dan tidak megang guys. Ya, fitur yang hanya ada di tipe ini ya, tipe signature. Ya kalau tipe di bawahnya yang standar itu nggak pakai smart cruise control ya, dia pakai fitur cruise control biasa. Sama yang sudah ada ini juga kalau nggak salah di Palisade yang versi facelift. Dan kalau udah begini guys, kita nyaman ya guys ya, mau keluar kota kita bisa santai sambil duduk, benar-benar seperti autopilot ya, meskipun sekali-sekali kita harus tetap pegang. Ini saya tambah kecepatan ya. Menurut saya sih kecepatan paling nyaman itu paling tinggi ya. Berdasarkan pengalaman saya 80 km per jam ya. Kalau 100 itu saya agak panik ya, karena dia terlalu kencang, dan kalau misalnya ngerem itu juga kita ngeri-ngeri sedap gitu guys. Nah kalau nih kita lihat ya, kalau ada mobil nih di depan kita tuh guys, dia otomatis mengejas tuh 76. Menurut saya sih sudah smart ya, sesuai dengan judulnya ya, betul-betul smart. Jadi dia kalau ada mobil nyalip, dia cepat untuk bereaksi, kita juga nggak panik-panik amat. Ini ya contoh kalau ada objek atau mobil di depan kita, jadi dia ngikutin. Kita biarkan saja dulu. Ini kalau mau nambah ya guys, 1 ke atas, ngurangin ke bawah. Kalau mau nambah cepat, kita pencet agak lamaan. Tuh, nambah 10 guys ya. Kita ke bawahin juga, turun 10. Oke. Nah ini sedang dibuka lagi ya jalurnya ya. Sorry, bukan dibuka, itu mau dipasang kembali supaya yang masuk dari kukusan bisa. Nah ini suruh megang nih. Nah kalau begini sih lebih baik kita turunin aja guys ya, agak ngeri juga, sambil kita lihat reaksinya ya. Nah nih, nah dia bingung guys, karena kita mati guys di bawah. Tadi mati guys ya, karena kecepatannya di bawah 55. Jadi lane keeping assist itu minimal 55. Oke, kita cepetin dikit. Nah kita lihat apakah dia sanggup berhenti di belakang mobil yang ada di depannya. Oke, kita kejar ya sampai depan ya. Mudah-mudahan terkejar, sambil kita turunin kecepatannya supaya tidak terlalu berbahaya. Oke. Nah ini kita arahkan sedikit. Tuh guys, berhenti guys sendiri guys. Nah, buktinya ini masih aktif ya. Nah sebetulnya kalau waktunya cukup, dia akan jalan lagi guys. Tapi kalau waktunya nggak cukup, nah ini contoh ya. Tuh jalan lagi guys. Tuh, kita rem, awas. Oke.
Kita bayar tol dulu. Nah, ini kondisinya sedang available ya. Kemudian ini kalau gray ini nggak aktif ya guys ya. Nih cara ngaktifin lagi, kita pencet ini guys. Tuh guys ya, kita pencet ulang. Jadi tadi di pause, dia bisa jalan lagi. Nah, saran dari saya, kalau di tikungan tajam seperti ini lebih baik teman-teman nonaktifkan ininya ya, setirnya, dan kita pegang aja. Dan jangan terlalu kencang juga guys, karena takutnya nggak aman. Jadi kalau ada tikungan ekstrim begini, sebaiknya diambil alih ya, kita manual aja. Jadi idealnya sih sementara ini fitur Smart Cruise Control ini dipakai di jalan yang lurus saja dan ada belok sedikit, tapi bukan yang tikungan ekstrim seperti ini. Oh iya guys, bagaimana kalau kita nginjak rem ya, atau nginjak gas? Kita coba injak gas ya. Ini saya posisi nginjak gas. Nah itu, jadi dia tetap maju, tapi nanti otomatis balik lagi ya ke kecepatan yang sudah kita set. Oke, sekarang kita coba injak rem ya. Nah, kalau kita injak rem, cruise controlnya mati guys. Ya udah, kita play lagi ya. Nah, kita pencet ini tadi barusan, dan dia balik ke kecepatan terakhir. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jadi bila kalian mau mencari fitur cruise control yang paling canggih ya, di level kelas ini ya tentunya ya, di masih ratusan juta ya kendaraannya ya, belum sampai MM-an. Ini menurut saya sih adalah fitur Smart Cruise Control paling bagus ya, paling bermanfaat ya. Kita nggak harus punya pilot, autopilot ya, karena menurut saya sih infrastruktur di Indonesia mungkin juga belum siap. Mungkin ini yang paling cocok ya saat ini ya. Ini contoh ya, kita nikung ya, yang paling cocok saat ini. Bahkan nanti saya tunjukkan di GLE ya. Di GLE juga nggak ada nih ya, yang harganya sudah mendekati 2M ya, tidak punya fitur secanggih ini. Meskipun di videonya Om Pitra Eri pernah ada ya video nambahin adaptive cruise control. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bahan ya guys, inilah kelebihan dari fitur ini ya, karena dia bisa di 25 km per jam. Jadi kalau macet-macet juga kita enak guys. Tuh ya, jadi cruise controlnya bisa dipakai buat macet-macet, bukan sekedar jalan yang kosong ya. Inilah fitur yang menurut saya hampir sempurna ya. Nih lihat, kita juga nggak masalah harus berhenti ya guys. Tuh, jadi kalau di WRP pada saat lewat dari batas kecepatan ya, misalnya 25 anggaplah ya, sama ya, dia langsung otomatis lepas ya, tidak berfungsi adaptive cruise controlnya. Kalau ini enggak guys, dia masih tetap bisa jalan ya tadi ya, sampai berhenti sama sekali ya guys. Jadi selain dipakai untuk jalan kosong, berguna di jalan yang macet, bahkan ada stop and go nya. Nih guys, ini sayang ya nggak sampai berhenti ya. Biasanya sih saya gunakan ini di kemacetan di jalan tol. Jadi jalan tol macet juga nggak masalah ya, jalan tol macet seperti di Jor ini.